Yang saya hormati Bapak Ketua Umum Gapendri, Bapak Insinyur Diran Landana. Yang saya hormati Bapak Sekjen Gapendri, Bapak Insinyur Istanto Urip. Kemudian yang saya hormati Bapak para narasumber, yaitu Bapak Dirjen Bina Konstruksi, Bapak Insinyur Abdul Muiz, Bapak Dr. Sumedi Andono dari Bappenas, dan Bapak Dr. Putut Marhayudi dari Bina Konstruksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada pihak Gapendri yang telah mengundang kami untuk memberikan paparan mengenai risiko di dalam proyek EPC dalam skema PPP ini. Kami mohon maaf dahulu sebesar-besarnya karena tidak bisa hadir secara langsung, secara fisik karena ada kegiatan lainnya. Bersama ini akan kami sampaikan paparan kami mengenai risiko di dalam proyek-proyek EPC dengan skema PPP untuk proyek-proyek infrastruktur. Ya. Mohon izin kami akan men-share bahan paparan ini. Baik, akan kami mulai paparan ini. Jadi judulnya adalah risiko dalam penyelenggaraan proyek EPC dengan skema PPP dalam proyek infrastruktur. Ya. Pertama-tama mungkin sedikit gambaran mengenai infrastruktur, khususnya infrastruktur sipil, yaitu infrastruktur yang mencakup komponen fisik yang membentuk kota-kota kita, jaringan transportasi, utilitas umum seperti sistem distribusi air dan listrik, dan berbagai struktur yang membentuk infrastruktur tersebut seperti bangunan gedung, jembatan, menara dan jalan, hingga terowongan, bendungan, pembangkit listrik, dan sebagainya. Ini contoh-contoh infrastruktur nih, sebagai ilustrasi infrastruktur sipil meliputi berbagai infrastruktur seperti terlihat dalam gambar ini, infrastruktur perkotaan dan juga pembangkit listrik. Kemudian juga ini contoh-contoh infrastruktur jalan dan jembatan yang telah dibangun di Indonesia, infrastruktur pelabuhan penyeberangan, infrastruktur bandara di tanah air kita yang cukup eh, luas, cukup banyak, ya. Nah, ini saya ambil daftar proyek infrastruktur yang diimplementasikan melalui PPP di Thailand, ya. Misalnya jalan, jembatan, kemudian eh, transport darat, kereta api, eh, transportasi rel, kemudian bandara dan transportasi udara, pelabuhan, manajemen sumber daya air, kemudian eh, energi, telekomunikasi, rumah sakit, pendidikan, dan sebagainya. Ini contoh-contoh proyek-proyek infrastruktur yang di PPP-kan di Thailand. Nah, di Indonesia mungkin baru sebagian saja yang sudah dilakukan PPP atau dalam istilah kita disebut KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Nah, di sini saya menjelaskan sedikit tentang PPP atau Public Private Partnership. Jadi Public Private Partnership itu merupakan kemitraan publik dengan swasta yang melibatkan kolaborasi antara lembaga pemerintah dan perusahaan swasta yang dapat digunakan untuk membiayai, membangun, dan mengoperasikan proyek-proyek seperti jaringan transportasi umum, taman, dan pusat-pusat konvensi misalnya. Dan pembiayaan proyek ini melalui kemitraan publik dan swasta ini bisa menghasilkan suatu proyek dan bahkan bisa diselesaikan dengan lebih cepat. Nah, di dalam kemitraan publik dengan swasta ini sering dilibatkan konsep eh, konsesi, baik pajak atau pendapatan operasional lainnya, perlindungan dan tanggung jawab, atau hak kepemilikan parsial atas layanan publik dan properti kepada sektor swasta, atau juga bisa saja entitas nirlaba.
Jadi manfaat dari public-private partnership atau PPP ini memberikan gambaran aliran pendapatan yang jelas, kemudian juga pembiayaan atau penganggaran secara life cycle, jadi keseluruhan daur hidup dari proyek, kemudian adanya risk transfer. Nah, ini isu risk transfer ini sangat penting karena memang eh, suatu proyek PPP tidak pernah terlepas dari risiko yang harus diserahkan kepada pihak-pihak tertentu. Nah, untuk mengimplementasikan proyek ini tentu diperlukan suatu spesifikasi yang jelas ya, dan hasilnya adalah outcome-nya itu memang berdasarkan spesifikasi. Nah, kerjasama pemerintah badan usaha ini eh, ada diatur juga di dalam suatu peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Bappenas, Bappenas nomor 7 tahun 2023. Saya hanya mengambil definisinya saja, yang PPP ini disebut sebagai kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU. Jadi KPBU adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu kepada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam hal ini oleh pemerintah ya, atau oleh badan usaha milik negara atau milik daerah, dan sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya dari badan usaha itu dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Jadi di sini saya garis bawahi istilah pembagian risiko antara para pihak karena itulah inti dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Sebab bila tidak jelas pembagian risikonya, maka mungkin tidak akan ada badan usaha yang mau eh, berinvestasi di dalam proyek-proyek KPBU ini. Nah, di dalam peraturan Menteri PPN Bappenas nomor 7 tahun 2023 ini juga diatur ada 3 jenis KPBU, yaitu KPBU atas prakarsa pemerintah. Ya. Ini adalah KPBU yang inisiatifnya berasal dari menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah atau direksi badan usaha milik negara, atau bisa juga KPBU atas prakarsa dari suatu badan usaha, yaitu inisiatifnya memang dari badan usaha itu sendiri yang mengusulkan suatu investasi untuk infrastruktur. Kemudian ada jenis yang ketiga, ini agak jarang dibahas, yaitu KPBU skala kecil, yaitu proyek-proyek KPBU yang membawa manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan struktur atau ruang lingkup yang relatif sederhana. Jadi yang pertama itu yang disebut sebagai solicited PPP, ya, karena atas prakarsa pemerintah. Sedangkan yang atas prakarsa badan usaha itu disebut sebagai unsolicited PPP, inisiatifnya dari badan usaha. Di UK istilah PPP ini, dan juga di Jepang, UK itu di Inggris ya, dan juga di Jepang itu dikenal istilah Private Financing Initiative atau PFI sebagai unsolicited PPP. Nah, kalau kita lihat sebetulnya PPP itu model-modelnya merupakan suatu spektrum yang cukup luas ya, yang kalau digambarkan dengan siapa yang memikul risikonya, itu akan terlihat. Jadi di sisi sebelah kiri itu tradisional, PPP tradisional, yaitu kontrak-kontrak tradisional sebenarnya, apakah design bid build atau design build, operation maintenance contract, itu pola-pola tradisional yang memberikan porsi risiko lebih besar kepada pihak publik atau pemerintah dalam hal ini. Kemudian bergeser ke kanan, makin ke kanan itu makin besar risiko yang ditanggung oleh pihak swasta, ya, peran dan risiko yang ditanggung oleh pihak swasta. Jadi dari mulai pola design build maintain, design build operate, design build finance, private finance, sampai paling ujung build transfer operate dan lease build operate. Ya. Jadi banyak model-model.
PPP ini ya, yang ada. Nah, ini suatu contoh skema PPP untuk suatu eh, proyek penyediaan air bersih. Jadi dari sisi publik, sektor publiknya itu adalah utility atau service provider ya. Kalau di Indonesia biasanya itu di uh, perusahaan air minum, PAM, atau PDAM, perusahaan daerah air minum, ya, dari sisi publiknya, dan kemudian ada dari sisi swastanya yang didukung oleh penyedia dana melalui project financing dan debt service. Sedangkan investor itu memasukkan equity-nya untuk pendanaan dari proyek tersebut yang dilaksanakan oleh suatu perusahaan yang dibentuk khusus untuk itu atau yang disebut dengan special purpose vehicle company ya atau project company. Nah, di project company inilah yang melakukan kontrak-kontrak dengan pihak-pihak yang melaksanakan konstruksinya, misalnya dengan kontraktor dan biasanya EPC kontraktor yang dilibatkan di sini. Kemudian bisa saja juga mengikat kontrak dengan penyedia air baku dan juga mengikat kontrak dengan kontraktor operation and maintenance ya si project company ini. Atau bisa juga yang di bawah itu di satu atau dua pihak gitu ya. Jadi keseluruhan PPP project cycle ini dikelola ya eh, untuk menyediakan air bersih bagi masyarakat. Nah, eh, kalau dari sisi lain kita melihat tadi saya sebut ada kontrak EPC. Jadi saya kira semua para anggota Gapendri memang sudah sangat paham apa itu kontrak EPC atau Engineering Procurement Construction dan kadang-kadang juga dikenal sebagai kontrak turnkey. Kecenderungannya memang ke arah kontrak turnkey ya. Yang dimana kontraktor atau kontraktor EPC itu memegang tanggung jawab terhadap desain, pengadaan, konstruksi, commissioning, dan serah terima suatu proyek ya. Berdasarkan kepada spesifikasi teknis dan fungsi yang terperinci yang ditetapkan oleh pihak pemberi kerja. Bila kontraktor EPC menyerahkan proyek kepada pemberi kerja untuk melakukan proyek secara turn of a key, jadi tinggal putar kunci, maka itu disebut sebagai proyek turnkey atau putar kunci. Nah, seberapa detail, seberapa besar spesifikasi teknis dan kompleksitasnya itu sangat bergantung seberapa besar proyek tersebut umumnya mencakup fasilitas-fasilitas peralatan listrik dan mekanikal. Jadi biasanya untuk proyek-proyek EPC ini komponen sivilnya lebih sedikit, makin banyak fasilitas peralatan listrik dan mekanikal, makin kompleks proyeknya. Ini contoh suatu kontrak EPC untuk suatu pembangkit listrik, ya mungkin proyek company-nya itu katakan PLN begitu ya, melakukan kontrak EPC dengan kontraktor untuk pembangkit listrik dengan EPC kontraktor ya. Kemudian juga barangkali ada OM kontraktor atau OM yang ditangani sendiri oleh PLN, ada kontrak dengan penyedia bahan bakar, kemudian ada off-taker. Kalau misalnya project company-nya ini perusahaan swasta, maka off-taker ini menjadi penting karena perusahaan swasta ini akan menjual listriknya. Nah, ini contoh saja. Ya. Di Indonesia EPC itu sudah cukup luas di dikenal banyak contoh-contoh, misalnya pembangunan PLTU Tanjung Jati 2 kali 1.000 megawatt di Jepara untuk pembangkit listrik, untuk pabrik-pabrik misalnya pabrik polietilen di Cilegon, kemudian fasilitas Bandara Internasional Kuala Namu di Medan juga merupakan proyek EPC sebetulnya yang dilaksanakan oleh PT Wijaya Karya. Bahkan infrastruktur jalan tol
Misalnya jalan tol Kunciran Serpong juga itu di kontraknya secara EPC oleh Wijaya Karya senilai 1,8 triliun, dan fasilitas pengolahan pemurnian minyak di Balikpapan oleh PT Rekin. Itu contoh-contoh EPC yang sudah berhasil di Indonesia. Selanjutnya kita bahas sedikit perbedaan antara PPP atau KPBU dengan EPC itu sendiri. Jadi proyek KPBU memang prosedurnya relatif sederhana, tetapi membutuhkan waktu penyelesaian yang lebih lama dibandingkan proyek EPC, karena mobilisasi modal dan proyek KPBU itu tidak mudah, bisa cukup lama, dan investor KPBU juga harus bernegosiasi dengan banyak lembaga keuangan. Ya. Kalau kontraktor EPC kan tinggal mengerahkan modal secukupnya untuk menyelesaikan proyek, dan juga tidak perlu berhitung apakah proyek tersebut nanti akan memberikan manfaat ekonomi atau pengembalian di masa depan atau tidak, karena EPC, kontraktor EPC hanya bertanggung jawab mendeliver proyeknya kepada owner, nanti owner yang mengoperasikan dan memastikan bahwa proyeknya itu membawa manfaat ekonomi. Nah, tentu kita karena dari awal sudah bicara tentang risiko ya, proyek PPP maupun proyek EPC masing-masing memiliki risiko tersendiri. Nah, kita berbicara mengenai proyek EPC, proyek-proyek EPC pada skema PPP, sehingga kompleksitas dari risikonya meningkat karena kita melibatkan risiko-risiko yang muncul dari sisi PPP-nya sendiri, kemudian juga risiko-risiko yang muncul pada pola-pola kontrak EPC. Di sini saya akan sampaikan beberapa gambaran umum saja risiko-risiko pada proyek PPP. Itu ada global risk, misalnya politik, kemudian legal ya di host country, terutama kalau PPP-nya ini investor datang dari luar negeri, dia harus memahami isu politik di negara tempat dia bekerja, eh, sistem legalnya, ya, perjanjian-perjanjian dan sebagainya. Kemudian aspek komersial ya, market, reservoir dan currency ya. Kemudian isu lingkungan, environmental, sensitivitas lingkungan, dampak dan ekologi dari lokasi proyek. Ya. Kemudian risiko-risiko yang bersifat elemental. Ya, yang bersifat elemental itu ada risiko konstruksi fisik atau proses konstruksi, desain, termasuk teknologinya. Kemudian risiko operasional, ya, dari kegiatan operasi dan pemeliharaan, termasuk training untuk sumber daya manusianya. Kemudian risiko finansial, ya, interest, payback, loan, equity, dividen, termasuk juga currency atau mata uang, ya, risiko dari nilai mata uang. Kemudian risiko lain yang sangat penting itu adalah risiko menyangkut revenue, karena revenue dari proyek itu sangat bergantung kepada demand yang sudah diprediksi sebelumnya apakah tercapai atau tidak. Untuk jalan tol atau jembatan tol itu juga nilai tolnya menentukan ya. Kemudian pengembangan dari ke depan, growth, pertumbuhan dan sebagainya itu menentukan revenue risk ya. Nah, ada 4 major global risk ya, dan dampak dari masing-masing risk. Jadi misalnya risiko politik itu tentang terkait konsesi, sedangkan risiko legal itu terkait khususnya di host country ya, di negara tuan rumah. Kalau misalnya investornya datang dari luar, ya, dia harus memahami legal framework yang ada atau kerangka hukum yang ada, perubahan-perubahan dari peraturan perundangan selama masa konsesi yang seperti di negara kita ini cukup sering peraturan perundangan ini berganti, jadi ini merupakan salah satu risiko legal yang cukup membutuhkan perhatian. Ada risiko-risiko lain, misalnya konflik komunitas
kemudian aturan-aturan nasional dan daerah, kemudian perubahan-perubahan dalam regulasi terkait menyangkut import dan ekspor bila proyek-proyek ini menggunakan banyak eh, material dari luar yang diimpor dari luar, ya. Material atau peralatan yang diimpor dari luar, perubahan aturan perusahaan dan sebagainya. Kemudian juga bagaimana bentuk-bentuk perjanjian konsesi, ya, khususnya kalau PPP itu dasarnya adalah banyak menyangkut perjanjian konsesi, ya, dan berbagai hal lainnya yang terkait penyelesaian sengketa dari masalah-masalah yang bisa muncul dari perjanjian ini dan seterusnya. Kemudian risiko komersial itu dari market, ya, termasuk eskalasi dari biaya material, ya, dan bahan habis. Kemudian kalau ada resesi, ada perubahan ekonomi seperti kejadian kita mengalami COVID yang menyebabkan resesi ekonomi, itu juga merupakan bagian dari risiko market, ya. Kemudian input source yang berubah, kemudian currency, jadi nilai mata uang di Indonesia, perubahan dari nilai apa, nilai tukar uang itu fluktuasinya itu sangat mengganggu. Kalau konstan meskipun eh, tinggi tidak masalah, tapi kalau sangat berfluktuasi itu akan sangat menyulitkan, apalagi kalau terjadi devaluasi. Kemudian risiko lingkungan itu dari lokasi proyek, kemudian adanya pressure group di Indonesia banyak LSM-LSM yang bergerak dalam bidang lingkungan dan ini merupakan pressure group yang cukup kuat, ya, dan kondisi-kondisi ekologis, kondisi lingkungan alam selama masa konsesi itu bisa sangat mungkin untuk terjadi, itu juga perlu mendapat perhatian. Ini ada suatu studi dari Chan Yung Park dari Korea, ya, tahun 2020 yang menggambarkan suatu PPP project itu ada 27 risiko yang terbagi ke dalam 4 kelompok atau level 1, yaitu stakeholder risk, financial risk, construction risk, dan country risk. Kemudian pada level kedua yaitu ya peristiwa-peristiwa risikonya, ya, atau risk apa namanya itu, sumber-sumber risiko, maksud saya sumber-sumber risiko ada 27, ya. Ini di Indonesia sendiri PT IGF, ya, Indonesia Infrastructure Guarantee Fund, sudah mengidentifikasi kategori risiko KPBU di Indonesia itu ada 11 kategori risiko dengan 74 peristiwa risiko dalamnya, jadi banyak sekali yang harus mendapat perhatian. Tapi tentu saja selalu harus dilihat case by case, ya. Setiap proyek akan berbeda, mana yang dominan, mana yang tidak terlalu dominan, menengah, atau yang risikonya kecil, gitu. Kita selalu harus mengkaji semua risiko. Di sini ada 11 kategori risiko, dari mulai risiko force majeure, risiko interface, risiko pendapatan, risiko finansial, risiko desain, konstruksi, dan uji operasi, kemudian risiko kepemilikan aset, risiko politik, risiko konektivitas jaringan, risiko operasi, risiko sponsor, risiko lokasi, semuanya punya anak-anak risikonya yang totalnya mencapai 74 peristiwa risiko. Eh, Tentunya dengan risiko-risiko yang demikian banyak itu, setiap investor PPP dan juga mereka yang mau melakukan kontrak EPC, ya, di dalam skema PPP itu harus melakukan analisis risiko, harus mengidentifikasi risiko-risiko proyek, kemudian dinilai risikonya, dan kemudian juga dilihat dialokasikan kepada siapa risiko-risiko itu, karena tidak semua risiko itu dipikul oleh pihak implementer, oleh pihak investor, ya. Harus ada berbagi risiko, dan kemudian mitigasi risikonya juga harus dikembangkan atau didefinisikan.
Ya. Ini contoh suatu risiko pada suatu proyek PPP jalan tol saya ambil dari sebetulnya suatu proyek bukan di Indonesia ya, tapi saya kira sama ini struktur risikonya. Jadi pada tahap pengembangan proyek, fase pengembangan proyek, jadi pre-investment risk, site risk, ya, land use, site preparation, site condition, financial closure risk, dan sebagainya, design risk. Kemudian pada tahap konstruksi, ya, construction risk, ada cost overrun, delay, dan sebagainya. Terus bila PPP ini konstruksinya sudah selesai, kemudian dioperasikan, risiko-risiko tahap operasi juga banyak, operating risk dan revenue risk ya. Ya risiko menyangkut operasional, bisa saja operating cost overrun atau ada delay atau interruption in operations, ada revenue risk, ada kemudian bila sudah habis masa konsesi akan ditransfer proyeknya itu juga ada risiko aset service level risk. Itu per tahap, tetapi pada keseluruhan daur hidup dari proyek itu ada financial risk, ya, seperti interest rate, inflasi, exchange rate, dan sebagainya. Kemudian ada force majeure risk, jadi bencana, berbagai bencana alam atau kejadian-kejadian lain yang tidak bisa dicegah, ya. Ada political risk atau regulatory risk yang menyangkut perubahan-perubahan peraturan perundangan atau interferensi politik misalnya ya. Itu nah di sini saya ambil dari studinya Carbonara itu menunjukkan atau mencoba menilai di dalam suatu probability impact matrix ya untuk melihat mana yang paling besar atau katastrofik ya menurut Carbonara yang katastrofik itu interest rate increase dan demand atau usage risk ya jadi demand risk jadi kalau jalan tol risiko yang katastrofik itu kalau interest rate-nya tiba-tiba naik dan demand-nya tidak sesuai dengan prediksi. Misalnya pengguna jalannya ternyata jauh di bawah prediksi. Nah, ini yang berat ya. Kemudian yang juga cukup berat, unacceptable itu financial closure risk, debt service risk, force majeure risk ya, inflasi itu masuk kepada unacceptable. Kemudian yang undesirable itu cost of run dan changes in legislation. Yang lainnya misalnya delay or interruption in operation atau site preparation atau design risk itu masih merupakan acceptable risk ya yang bisa ditangani. Ya, pada dasarnya untuk mengalokasikan risiko ini juga dari IGF ya. Jadi untuk risiko yang sulit dikendalikan oleh pemerintah sebaiknya risikonya ditanggung swasta. Tapi ada risiko-risiko yang di luar kendali kedua belah pihak, misalnya force majeure itu memang ditanggung bersama. Ya. Kemudian risiko yang memang lebih pantas dikelola pemerintah karena pemerintah itu lebih menguasai peraturan legislasi, yaitu ditanggung oleh pemerintah. Dan kemudian ada risiko yang walaupun sudah ditransfer, tapi tetap memberikan exposure pada pemerintah atau PJPK. Ya. Maka proyeknya bisa diambil alih oleh pemerintah. Ya. Nah, jadi prinsip risiko dan reward sebenarnya bukan hanya risiko negatif, tapi juga reward itu harus dialokasikan. Jadi risiko dialokasikan kepada pihak yang paling mampu mengelola risiko tersebut dan di dalam PPP kontrak juga bisa saja melibatkan insentif yang memberikan reward atau insentif kepada pihak swasta untuk mengelola atau memitigasi faktor-faktor risiko. Jadi di dalam pengalokasian risiko pada dasarnya kita mencapai win-win balance ya kita atur antara si investor atau SPV itu dengan pihak pemerintah atau publik itu berimbang di dalam risikonya. Dalam situasi tertentu memang bisa saja si investor swasta atau SPV ini memikul risiko yang lebih besar bergantung kepada utility level yang dilihat, jadi risk attitude dari pihak
SPP itu sendiri ya. Kalau utility levelnya rendah, cenderung lebih sedikit risiko yang ditanggung. Tapi kalau utility levelnya lebih tinggi, high, ada kecenderungan SPV ini bisa menanggung risiko lebih banyak karena dia punya opportunity, karena mempunyai information advantage yang lebih baik ya, opportunity untuk mengubah risiko itu menjadi peluang. Ini suatu studi juga dari Srestra, Martek dan Reza Hosseini. Kebetulan Igor Martek dan Reza Hosseini ini eh, kolega kita, menjadi ajang profesor juga di ITB dari Australia mereka. Ada prinsip-prinsip alokasi risiko yang ideal. Jadi ada domain risiko yang merupakan domain publik ya, dan risiko yang merupakan domain private sector. Jadi untuk domain publik itu mungkin political risk, development risk, demand risk itu sebaiknya memang dipikul oleh public sector, tapi private sector bisa memikul eh, force majeure dengan bersama-sama asuransi gitu ya, tapi juga bisa force majeure itu di share. Kemudian financial risk itu juga tentu project company itu juga sebagian mentransfer risknya kepada insurance. Jadi insurance di sini sangat penting sebetulnya di dalam project-project ini. Kemudian financial risk, completion risk, dan operation maintenance risk juga itu bergantung kepada, misalnya untuk construction atau completion risk itu risikonya dari si EPC kontraktor. Jadi Bapak Ibu kalau menjadi EPC kontraktor pada proyek PPP ini akan menghandle completion risk tentunya. Ya, jadi ini juga contoh lain dari eh, alokasi risiko. Jadi mana yang untuk sektor publik, mana untuk private sector, dan mana untuk partially shared atau dipikul bersama, gitu ya. Side risk, demand usage risk, dan force majeure itu memang seyogianya di share bersama-sama. Berikutnya ini contoh suatu alokasi risiko pada suatu highway project, mana-mana saja yang dipikul oleh pihak eh, investor, mana yang dipikul oleh public sector, ya, mana yang dipikul bersama. Ya, ini juga hasil studinya Carbonara. Ini ada proses ya untuk mengalokasikan risiko. Jadi secara optimal atau idealnya sebenarnya setelah risiko dialokasikan kepada masing-masing pihak, dilakukan assessment dari masing-masing pihak untuk melihat apakah risiko bisa dipikul oleh masing-masing pihak atau tidak. Bila ada yang tidak cocok, itu bisa direnegosiasi dan direalokasikan risikonya. Tapi dalam kondisi aktual yang terjadi kebanyakan adalah bahwa yang di sebelah kiri ini, risiko itu diatur, dibagi kepada private sector dan public sector dan sharing, tetapi yang melakukan valuasi dari risiko itu adalah pihak private sector, dan bila ada hal-hal yang tidak mampu dipikul, maka private sector akan menegosiasi ulang dengan public sector untuk merealokasi risikonya, dan kemudian risikonya dikelola oleh masing-masing pihak. Ini studinya dari Trang Pham dari Vietnam ya, tahun 2020. Nah, ini contoh sharing risk dan reward di project wastewater di Scotland ya, untuk suatu wastewater plant 130 juta US dollar. Ada risk sharing, apa saja yang risk sharing, ada sharing rewardnya juga. Kemudian ini contoh lain, kantor pemerintah juga di PPP-kan. Jadi eh, proyeknya itu membongkar bangunan yang ada dan membangun yang baru senilai 500 juta dolar. Ada bagi risiko yang di-share, misalnya occupancy, DBFOT, occupancy itu oleh pemerintah, DBFOT oleh sektor swastanya untuk selama 29 tahun. Kemudian ada sharing dari reward, jadi rewardnya juga di-share. Ya, jadi dibagi, ada reward yang untuk pemerintah dan reward untuk swasta.
Nah, jadi peran pemerintah dalam PPP itu sangat penting di sini karena harus membuat kerangka kebijakan, kemudian mengalokasikan risiko, melakukan manajemen fiskal dan memastikan tata kelola proyek yang benar ya, yang lancar. Nah, barangkali memang hati-hati di sini teman-teman Bapak Ibu eh, anggota Gapenri bila mau menjadi kontraktor EPC dari suatu proyek PPP itu harus memperhatikan bagaimana tata kelola proyek karena beberapa pengalaman di masa lalu ada tata kelola proyek yang tidak begitu baik ya. Contoh-contoh ada beberapa proyek PPP yang menjadi kasus di KPK seperti jalan tol yang kita tahu ya, yang sangat terkenal kasusnya, kemudian kasus LRT di Palembang dan sebagainya. Jadi itu risiko-risiko dari PPP yang muncul karena tata kelola proyeknya memang tidak tidak terlalu baik lah. Yang itu harus menjadi perhatian bagi kawan-kawan yang akan ikut di dalam proyek-proyek PPP ini. Nah, pihak swasta dalam PPP ya dia harus mampu melakukan manajemen risiko, tapi juga memiliki fleksibilitas dan juga inovasi ya untuk memaksimalkan keuntungan finansial. Selain itu juga pihak swasta harus benar-benar memahami pasar ya, harus memiliki keahlian dalam pembiayaan dan manajemen proyek. Kemudian ada kolaborasi peran itu dari kedua belah pihak yaitu untuk risk sharing dan kemudian yang terpenting adalah komunikasi dan transparansi antara kedua belah pihak ya PPP pihak publik dan swastanya. Ya. Jadi menghadapi risiko PPP, nah ini pihak swasta itu disarankan mempertimbangkan berbagai skenario saat mengadakan kontrak pengadaan dengan otoritas penerbangan dan kemudian sebaiknya tidak menggunakan klausul standar tetapi kontrak-kontrak model KPBU harus disesuaikan dengan kondisi kondisi dari masing-masing proyeknya ya. Kemudian juga masalah kerangka hukum ya khususnya ini kalau dari luar. Nah, penting kita memiliki apa dukungan hukum dari lawyer-lawyer yang memiliki pengalaman perbankan yang luas untuk bisa melindungi kita terhadap risiko. Ya. Nah, ini menarik ya. India dulu banyak menggunakan model PPP untuk membangun jalan bebas hambatan, jalan tol di seluruh India. Tapi sejak 2016 India itu mulai bergeser ke arah EPC. Jadi PPP-nya mulai ditinggalkan karena kurangnya swasta yang mau investasi dan besarnya ketidakpastian, sehingga akhirnya pemerintah India cenderung sekarang menggunakan EPC untuk membangun infrastruktur jalan raya, jalan tol, karena kemudahan dan kepastian bagi owner pemerintah. Nah ini adalah merupakan peluang peluang pasar juga bagi para anggota Zapendri ya untuk EPC membangun infrastruktur jalan raya. Nah, kontrak EPC juga bukan tidak ada risiko. Jadi kalau kita lihat dari pola-pola kontrak construction management tradisional, design build dan EPC, risiko terbesar yang dipikul oleh kontraktor yang paling parah itu adalah pada proyek-proyek EPC ya, risiko yang dipikul kontraktor itu. Ya, jadi pada suatu EPC kontrak itu kontraktor eh, paling besar memikul risikonya dibandingkan bentuk-bentuk kontrak yang lainnya. Nah, ini risiko dalam EPC project itu katanya ada dari lingkungan luar, ada lingkungan internal maupun lingkungan luar, tetapi yang tidak kita ketahui ya, unknown uncertainty. Sedangkan yang sebelah kiri ini adalah yang predictable ya. Nah, ini risiko-risikonya ada 19 klasifikasi risiko dalam proyek EPC ini yang harus mendapat perhatian ya. Tentu bergantung kepada proyeknya kita akan melihat mana yang lebih dominan ya, tidak sama untuk proyek yang berbeda-beda. Nah, identifikasi risiko kontrak di EPC di Indonesia ini yang paling sering adalah risiko keterlambatan proyek dan
risiko peningkatan biaya dan risiko perubahan desain ini yang paling sering terjadi di Indonesia. Ya. Kemudian risiko kualitas pekerjaan. Ya. Nah ini studi atau apa satu guidelines dari Criterium Consulting Group ya. Kategori project risk untuk EPC itu ada construction related risk, financial economic risk, geographical political risk, incomplete and unbalanced contract, project management risk dan seterusnya. Ini detailnya dari masing-masing, saya tidak akan bahas satu persatu. Bapak Ibu silakan nanti melihat kepada bahan paparannya saja untuk melihat detailnya karena waktu kami sangat terbatas di sini dalam memaparkan. Ya ini untuk geographical, political risk, incomplete and unbalanced contract ya. Kemudian untuk project management risk itu misalnya deviation from contract ini salah satu risiko yang mungkin muncul ya. Kemudian mitigasinya bagaimana? Ya kalau dari sisi owner biasanya owner melakukan fixed price atau lump sum contract ya dan memastikan mengidentifikasi performance dan completion target milestones. Nah, ini juga sering terjadi owner-owner kita itu lemah di dalam mengidentifikasi performance dan completion target milestones-nya ya dari project. Jadi hati-hati Bapak Ibu menghadapi owner-owner yang lemah di dalam menetapkan performance completion target milestone-nya. Dan kemudian ini berbagai risiko yang mungkin yang harusnya dimitigasi oleh owner. Gitu. Nah, oleh kontraktor EPC itu ada kontrak provision itu merupakan mitigasi risiko. Jadi harus dilihat betul-betul kontraknya. Ya. Kemudian project management risk mitigations ya ini harus betul-betul misalnya adequately staff project from inception with experiencing individual rather than waiting until it is too late. Jadi kontraktor EPC harus betul-betul menempatkan orang-orang yang qualified, yang berpengalaman ya, jangan sampai terlambat gitu. Nah, ini contoh untuk terakhirnya studi kasus di Tunnel Eurasia di Turki di Selat Marmara ya itu menghubungkan Eropa dengan Asia sebetulnya sepanjang 14,6 kilometer ya yang di bawah lautnya saja itu 5,4 kilometer ya terowongan di bawah lautnya dan sisanya sekitar 10 kilometer itu di darat. Ini nilai proyeknya 1,25 miliar dolar diselesaikan dalam 47 bulan, jadi 8 bulan lebih cepat dengan periode konsesi 29 tahun. Ini kapasitas proyeksi di kapasitas traffic diproyeksikan 120.000 kendaraan per hari. Nah, ini struktur organisasi dari proyeknya. Ini adalah investor punya atas Afrasia dan di bawah ini adalah kontraktor EPC-nya. Nah, Nah, ini data-data mengenai investasinya dan sebagainya. Kemudian apa mitigasi, apa risiko, apa mitigasinya. Jadi pada tahap design and construction memastikan bahwa eh, geological, geotechnical profile-nya itu betul-betul difahami. Karena ini di bawah tanah semua dan di bawah laut ya, Mas Rat. Kemudian pada tahap design and construction itu desainer harus yang betul-betul bereputasi. Kemudian ada design verification oleh pihak independen. Dan yang mendapat perhatian itu adalah untuk tunnel boring mesin, segmen lining, fire protection, dan earthquake. Karena ini dilintasi oleh sesar yang sangat aktif ya daerah Selat Marmara ini di Turki. Kemudian construction, completion, dan cost of run race-nya itu mitigasinya dengan lump sum date certain fixed price EPC contract. Kemudian untuk fase operation maintenance itu ada long term fixed price OM contract dengan third party operator, kemudian menggunakan instrumen-instrumen SCADA automation system dan sebagainya yang memang
digunakan untuk operations dengan teknologi yang digital ya. Kemudian untuk finansial, risiko finansial itu hedging untuk interest rate swaps ya. Hedging for the whole life of the loan. Jadi selama masa kredit itu hedge. Exchange rate juga ada foreign exchange hedging. Jadi ini penting, hati-hati dengan nilai tukar ya. Kemudian untuk repayment ini ada mitigasinya, misalnya debt service reserve account dan sebagainya. Eh, ini ekspektasi private sektornya apa? Jadi key factor untuk successful implementations apa legal and regulatory readiness ini penting. Kemudian pre-tender preparation studies-nya itu harus kuat. Terus kejelasan dari peran dan tanggung jawab dari masing-masing pihak ya. Terus risk sharing itu harus fair ya. Itu eh, faktor kuncinya keberhasilan proyek ini. Saya kira itu semuanya yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf waktunya agak berlebih ya. Saya tutup dengan ucapan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.